Media sosial, portal informasi, hingga aplikasi layanan publik telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Namun, apakah transformasi digital tersebut benar-benar membuat komunikasi publik menjadi lebih efektif? Buku Komunikasi Pemerintahan menelisik problematika komunikasi publik Indonesia di era digital, karya Dr. Drs. Muhammad Musaad, MC, dan Dr. Zulkarnain Hamson, SSOS MC, mencoba menjawab pertanyaan tersebut secara komprehensif. Buku ini membahas komunikasi pemerintahan bukan sekadar sebagai proses penyampaian informasi. Lebih dari itu, komunikasi dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada bagian awal, penulis mengajak pembaca memahami konsep dasar komunikasi pemerintahan, mulai dari pengertian fungsi komunikasi dalam tata kelola publik, perannya dalam pelayanan masyarakat, hingga berbagai hambatan komunikasi yang masih dihadapi pemerintah Indonesia. Selanjutnya, buku ini mengulas bagaimana perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi pemerintah. Digitalisasi membuka peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan pelayanan. Namun, di sisi lain juga menghadirkan berbagai risiko seperti penyebaran informasi yang tidak terkendali, kesalahpahaman, hingga krisis komunikasi. Salah satu pembahasan yang sangat relevan adalah mengenai media sosial sebagai kanal komunikasi publik. Penulis menjelaskan bahwa media sosial bukan hanya tempat menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang tepat, etika dalam bermedia sosial, serta kemampuan memahami dinamika opini publik yang terus berubah. Buku ini juga membahas berbagai problematika komunikasi publik di Indonesia, mulai dari hambatan birokrasi, kurangnya transparansi informasi, munculnya disinformasi dan hoax, hingga kesenjangan akses informasi di berbagai daerah. Semua persoalan tersebut dijelaskan secara sistematis sehingga pembaca dapat memahami akar permasalahannya. Pembahasan mengenai krisis komunikasi pemerintah juga menjadi salah satu bagian yang menarik. Penulis menguraikan bagaimana pemerintah seharusnya merespons situasi krisis dengan cepat, terbuka, dan terpercaya. Peran juru bicara, strategi penyampaian pesan, serta studi kasus komunikasi krisis menjadi pelengkap yang membuat pembahasan semakin aplikatif. Tidak hanya berhenti pada persoalan, buku ini juga menawarkan solusi. Salah satunya adalah pentingnya membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang jujur, konsisten, dan kredibel. Kepercayaan masyarakat tidak lahir dari banyaknya informasi yang disampaikan, melainkan dari kualitas komunikasi yang mampu menjawab kebutuhan publik. Di era digital, literasi masyarakat juga menjadi perhatian utama. Penulis menekankan bahwa masyarakat perlu memiliki kemampuan menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh hoax maupun disinformasi. Partisipasi masyarakat dalam komunikasi publik juga menjadi salah satu kunci terciptanya pemerintahan yang demokratis. Pada bagian akhir, buku ini membahas strategi komunikasi pemerintahan yang efektif untuk masa depan, mulai dari perencanaan komunikasi, pengelolaan narasi publik, kolaborasi dengan media dan berbagai pemangku kepentingan, hingga evaluasi efektivitas komunikasi. Bahkan, penulis turut membahas peran kecerdasan buatan dan inovasi digital yang diperkirakan akan semakin memengaruhi komunikasi pemerintahan di masa mendatang. Secara keseluruhan, buku ini menyajikan pembahasan yang runtut, aktual, dan kaya akan perspektif.